Ternyata orang yang bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang mengerti dan memahami hukum. Artinya, jika Anda ingin selamat di dunia, pahami berbagai aturan hukum dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Contoh yang paling dasar, hukum pidana dan hukum perdata. Yang suka atau tidak suka bersifat memaksa untuk mengatur dan menertibkan semua rakyatnya, berisi sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran. Karena jika tidak, Anda sendiri yang akan merugi, karena Anda akan menjadi sasaran empuk sebagai objek penipuan atas hukum dan undang-undang oleh pihak-pihak yang lebih mengerti hukum saat Anda masih buta hukum. Sedangkan jika ingin selamat di akhirat, setiap orang harus mengerti dan memahami dan menjalankan semua aturan hukum agama yang telah ditetapkan oleh penguasa alam semesta. Yang benar mendapat pahala dan surga, sedangkan yang salah mendapat dosa dan neraka. Tidak ada tipu muslihat dalam hukum agama. Artinya, siapapun berhak untuk mempelajari masalah hukum sebagai sesuatu yang layak untuk dipelajari, atau bahkan mungkin wajib untuk dipahami saat Anda benar-benar membutuhkannya. Karena masalah hukum bukanlah hal yang tabu, atau bahkan haram untuk dipelajari, termasuk Anda, karena Anda tetap memiliki hak itu. Dalam masalah hutang piutang, disadari atau tidak, sebenarnya hampir semua masyarakat Indonesia telah mengalami penipuan oleh pihak bank, lembaga keuangan non-bank, atau finance, baik secara langsung ataupun tidak. Sehingga banyak sekali pelanggaran yang terjadi yang sangat merugikan masyarakat. Tentunya saat masyarakat masih buta hukum. Apa bentuk penipuannya? Yang paling nyata adalah perubahan hukum perdata menjadi hukum pidana yang dijelaskan secara terus-menerus, berulang-ulang, dan dari masa ke masa. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pasal-pasal perjanjian secara tertulis sebagai klausul baku yang dilarang. Padahal, masalah hubungan hutang piutang dalam hukum perdata tidak bisa dikenakan sanksi pidana, kecuali ada unsur pidananya. Contohnya, menunda pembayaran hutang sebagai wan prestasi dalam hukum perdata. Tidak bisa dikatakan penipuan seperti yang dikatakan dalam pasal 378 KUHP pidana, lalu dipenjara begitu saja. Atau penyitaan yang dilakukan sepihak, tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan dalih sudah ada kesepakatan. Padahal yang paling memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan adalah pengadilan, melalui jurusita pengadilan atas putusan hakim yang berkekuatan tetap, bukan pemberi fasilitas kredit ataupun debt collector. Faktanya, tidak banyak yang mengerti atau bahkan memahami hal ini. Dan pahami, siapapun yang tidak mengerti hukum, tidak akan pernah bisa selamat di dunia, karena sekali lagi, setiap saat dia akan menjadi objek tipu muslihat oleh pihak-pihak yang lebih mengerti, tentunya saat kita masih buta hukum. Kita tertipu bukan karena mereka lebih pintar atau lebih memahami hukum, tetapi sekali lagi, karena kita masih buta hukum. Pemerintah dan polisi seakan tutup mata atas hal ini, tetapi bukan karena mereka tidak mengetahuinya. Semua didasari atas kuasa ekonomi, yang bisa membungkam semuanya. Contoh konkret yang tidak bisa selamat di dunia karena tidak memahami hukum dialami oleh Pardio, Bantul, Yogyakarta, yang nekat bunuh diri atas desakan hutang senilai Rp500.000 saja. Karena 3 hari sebelumnya, petugas bank mengancam akan melaporkan kepada polisi lalu memenjarakannya karena belum melunasi hutang. Bahkan pesawat televisi yang tidak menjadi jaminan dalam perjanjian hutang piutang turut disita. Padahal hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Atau pasangan Dadan dan Yanti di Depok yang meninggalkan keempat anaknya hanya gara-gara untuk menghindari debt collector atas hutang senilai Rp4 juta. Hal yang sama juga dialami oleh Lydia Pratiwi dan keluarganya yang tidak memahami hukum hutang piutang yang sebenarnya. Mereka melakukan pembunuhan untuk melunasi hutang senilai Rp40 juta. Namun dari sisi debt collector, penyitaan apapun yang mereka lakukan, apapun dasarnya, dapat dikategorikan sebagai tindak perampasan. Pasal 368 KUHP pidana. Bukannya mereka tidak tahu, tetapi sekali lagi mereka memanfaatkan kebutaan masyarakat atas hukum dan undang-undang. Dan kejadian ini tidak pernah ditindak secara serius oleh pihak kepolisian. Efek lain yang sering terjadi adalah bentrok antar ormas dan debt collector atau antar pribadi dengan debt collector akibat penyitaan dan perampasan kendaraan oleh debt collector yang menyalahi aturan hukum dan undang-undang. Sekali lagi, semua bisa terjadi karena ketidakmengertian atas hukum hutang piutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, baca buku 200 Jurus Ampuh Menghadapi Debt Collector sebagai buku pertama di Indonesia dan satu-satunya panduan wajib saat Anda bermasalah dengan debt collector. Dengan membaca buku 200 Jurus Ampuh Menghadapi Debt Collector, memang Anda tidak akan pernah menjadi ahli hukum dalam sekejap saja.
Tetapi setidaknya dengan membaca buku 200 jurus ampuh menghadapi debt collector, Anda akan menghadapi debt collector dalam aturan hukum yang sebenarnya. Untuk mendapatkan buku ini, join melalui Facebook dengan keyword solusi kredit macet. Di sana, Anda akan menemui jutaan masyarakat yang memiliki masalah-masalah yang sama. Namun sekali lagi, jangan menghadapi debt collector tanpa memahami dasar hukum yang sebenarnya. Hadapi debt collector dengan 200 jurus ampuh menghadapi debt collector.